belajar dan tidak lulus ujian SBMPTN. Tahun ini Angga memutuskan untuk mengikuti bimbingan belajar dan lulus menjadi mahasiswa di PTN yang dia inginkan. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah yang paling mungkin menjelaskan perbedaan tersebut. Nah, yang pertama kita lihat ketika dia tidak ikut bimbingan belajar, ya di sini tidak ikut bimbingan belajar, efeknya adalah maka dia tidak lulus ujian SBMPTN. Tahun ini Angga memutuskan mengikuti. Nah, ketika dia mengikuti bimbingan belajar nih, dan lulus menjadi mahasiswa PTN di PTN yang dia inginkan. Nah, ini adalah sebab akibat. Tidak mengikuti bimbingan, dia tidak lulus ujian SBMPTN. Setelah mengikuti bimbingan, dia bisa masuk di PTN yang dia inginkan. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang paling mungkin adalah jumlah nilai UTBK Angga tahun lalu lebih rendah daripada tahun ini. Ini tidak ada disinggung. Ya, tidak ada disinggung tentang nilai. B. Angga belajar lebih giat sehingga lulus ujian UTBK. Bukan. Dia lulus UTBK karena dia ikut bimbingan belajar. Angga mengikuti bimbingan belajar dan membuat Angga lulus UTBK. Nah, ini kemungkinan yang paling benar ya. Kita cek yang D. Angga lulus UTBK berkat dua orang tuanya, juga tidak mungkin. Angga lulus UTBK tahun ini karena dia tidak lulus tahun lalu. Tidak mungkin, karena di sini tidak ada disinggungnya dia tidak lulus tahun lalu maka menjadi lulus. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Jelas ya? Sekarang kita coba soal nomor 2. Konstitusi merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dan biasanya berisi aturan untuk menjalankan pemerintah. Setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal konstitusi. Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah suatu negara menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi yang tertulis. Sementara di sini sebagian negara disebutkan sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Nah, kemudian apa yang kita ambil kesimpulannya? Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Apakah kesimpulan itu sesuai dengan pernyataan yang ada di atas atau dia bertentangan? Di sini ada kata tidak ya. Sebagian negara tidak memiliki. Sementara di sini suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti. Nah, dikatakan pasti. Ini sudah berlawanan. Ini pasti memiliki konstitusi. Oleh karena itu kesimpulan tersebut pasti salah. Jadi jawaban yang paling pas adalah C. Sekarang kita coba soal nomor 3. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Jika Andi lulus dari Fakultas Hukum, maka dia akan kaya. Jika Andi lulus dari jurusan arkeologi, maka dia akan sering keluar negeri. Jika Andi kaya atau sering keluar negeri, maka dia tidak menyesal. Sekarang Andi menyesal. Nah, ini kita buat hubungannya implikasi ya. Jika Andi lulus Fakultas Hukum, itu kita buat misalnya P. Jika P, maka nanti Q. Ya, jadi di sini lulus Fakultas Hukum, maka nanti di sini dia akan menjadi kaya. Jika Andi lulus dari jurusan arkeologi, maka dia akan sering keluar negeri. Nah, kita buat dulu arkeologi. Jika R ya, R maka S. Ini lulus dari arkeologi. Sedangkan S ke luar negeri. Jika Andi kaya atau sering keluar negeri, maka dia tidak menyesal. Nah, kita coba Andi kaya. Nah, yang kayanya kita buat di sini tadi adalah Q. Jika Andi kaya atau sering keluar negeri, berarti di sini adalah jika Q atau S. Gini ya. Maka
dia tidak menyesal. Nah, di sini tidak menyesal. Menyesal ya, menyesal. Nah, sekarang Andi menyesal. Nah, di sini kuncinya. Sekarang Andi menyesal. Nah, tidak menyesal ini tadi kita misalkan aja di sini adalah T ya. Nah, sekarang Andi menyesal. Oke, kalau dia menyesal, berarti nanti di sini dia itu ingkaran T. Jadi ingkaran T nanti di sini akibatnya apa? Di sini juga nanti ingkaran dari ya, ingkaran dari Q atau S itu adalah nanti di sini Q dan S ya, ingkaran dari atau di sini menjadi dan S. Nah, di sini menyesal berarti dia tidak Q, tidak kaya, dan juga dia tidak keluar negeri. Nah, kalau ini dibalik nanti ingkaran dari S itu mengakibatkan ingkaran dari R, dan ingkaran dari Q maka nanti mengakibatkan dia ingkaran dari P. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Dia itu tidak lulus di Fakultas Hukum, udah ingkaran P di sini. Kemudian dia tidak lulus arsitektur. Maka jawaban yang pas adalah Andi tidak lulus jurusan arkeologi dan tidak lulus dari Fakultas Hukum. Berarti jawabannya adalah D. Paham ya? Soal nomor 4. Dalam sebuah pulau terpencil hanya hidup 2 jenis manusia. Jenis pertama adalah kaum ksatria yang selalu, ini ksatria yang selalu mengatakan kebenaran. Ini kebenaran. Dan jenis kedua adalah kaum penjahat, ini penjahat yang selalu mengatakan kebohongan. Suatu hari Anda mengunjungi pulau tersebut dan bertemu dengan 2 orang penduduk pulau tersebut, X dan Y, yang tidak Anda ketahui jenisnya. Nah, X berkata, "Kami berdua penjahat." Sementara Y tidak berbicara. Nah, Y-nya tidak berbicara, berarti tidak bisa kita ambil kesimpulan apa dari situ. Golongan apakah X dan Y? Nah, soal ini pernah ditanyakan oleh siswa saya, karena kebetulan saya mengajar di salah satu bimbel di Jakarta. Beberapa anak-anak siswa menanya, "Kak, ini bagaimana? Kayaknya nggak bisa dijawab ya," katanya. Terus saya tanyakan, "Apa jawaban kalian?" Jawaban yang saya pilih adalah ini, "Kak, tidak bisa ditentukan." Kenapa? Karena tidak mungkin penjahat mengaku dari penjahat, dan tidak mungkin orang jujur mengaku jadi penjahat. Nah, itu alasannya. Nah, kalau kita perhatikan kata di sini ya, kata kami berdua penjahat, jelas ini tidak mungkin ksatria. Kenapa? Karena kalau ksatria berkata jujur, kalau dia jujur, dia jadi penjahat di perkataannya, maka sudah bertentangan dengan apa yang ada tadi di sini ya, sudah bertentangan. Nah, kemungkinan besar si X itu adalah penjahat. Nah, dari mana kita tahu dia penjahat? Berarti kalau penjahat bohong dong. Masa penjahat mengaku penjahat sementara penjahat sendiri selalu berbohong katanya? Iya, benar. Kalau kita tinjau dari penjahat dan kata-kata di sini kami berduanya, satu kata dengan penjahat, memang tidak mungkin penjahat mengaku penjahat. Tapi bohongnya di mana? Bohongnya adalah di kami berdua ini dia bohongnya. Jadi kemungkinannya di sini dia bohong, ya di sini dia bohong. Dia menyatakan kami berdua penjahat. Apa kebohongannya? Kebohongannya adalah hanya X yang penjahat. Iya, di situ jelas kebohongannya. Hanya X yang penjahat. Sementara dia mengaku kami berdua penjahat, berarti dia sudah bohong, ya. Nah, dengan demikian si Y bisa kita kelompokkan kepada orang ksatria. Nah, ada siswa yang menanyakan, kok dia nggak protes, Kak?
harusnya Y protes. Itu adalah permainan pikiran kita. Jadi untuk soal seperti ini, kita jangan terbawa oleh permainan pikiran kita. Bisa sih dijawab, Y itu sudah tahu bahwa X pembohong. Ngapain dia menjawabnya? Ngapain dia berbicara? Sudah jelas X itu pembohong dan kata kami berduanya dia bohong gitu. Oleh karena itu, boleh kita buat di sini X itu adalah penjahat, ya. X adalah penjahat dan Y adalah ksatria. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini agak mudah. Samudra berbanding laut sama dengan apa berbanding apa? Nah, di sini cluenya yang kita buat adalah bahwa samudra itu pasti lebih luas dari laut, ya. Laut itu ya di antara dua pulau, kalau samudra itu di antara dua benua. Nah, yang paling pas dengan ini adalah kalau laut dengan sungai salah, tidak bisa sungai mengalir ke laut, ya. Laut tidak bisa mengalir ke samudra. Air dengan danau tidak mungkin, ya. Nah, lembah dengan bukit juga tidak mungkin. Benua dengan pulau, samudra lebih besar dari laut, pulau lebih besar dari benua lebih besar dari pulau. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Pada hari Minggu, Mina dan teman sekamarnya akan melakukan 6 aktivitas bersama: belanja, memasak, jogging, membersihkan rumah, laundry, dan memotong rambut. Masing-masing dilakukan 1 kali dalam 1 waktu. Urutan aktivitas yang dilakukan mengikuti kondisi berikut ini. Belanja harus segera dilakukan setelah memasak. Membersihkan rumah harus lebih dahulu. Ya, ini lebih dahulu. Sebelum belanja. Potong rambut harus lebih cepat dari laundry. Ini lebih cepat. Kemudian potong rambut harus segera, ini boleh sesudah atau sebelum jogging. Nah, pertanyaannya, jika laundry lebih dahulu dari membersihkan rumah, maka memasak adalah urutan keberapa? Nah, sekarang kita lihat dulu, belanja harus segera dilakukan setelah memasak. Berarti kita tulis dulu memasak, ya, memasak baru belanja. Nah, belanja harus segera dilakukan setelah memasak. Kemudian yang kedua, membersihkan rumah harus lebih dahulu sebelum belanja. Nah, ini lebih dahulu, ya, kata lebih dahulu ini tidak segera, berarti bisa ada di antaranya. Oleh karena itu, membersihkan rumah harus lebih dahulu sebelum belanja. Berarti di sini membersihkan rumah. Ya, setelah itu potong rambut harus lebih cepat dari laundry. Nah, ini tidak ada hubungannya. Potong rambut harus lebih cepat dari laundry. Berarti boleh kita buat nanti di sini potong rambut, baru di sini laundry. Nah, kemudian potong rambut harus segera sesudah atau sebelum jogging. Nah, sesudah atau sebelum jogging. Nah, kalau kita pilih salah satu, sesudah, yang ini kita pilih sesudah. Ya, potong rambut sesudah, berarti jogging yang di paling atas. Selanjutnya nanti, jika laundry lebih dulu dari membersihkan rumah, berarti kita pindahkan ke sini, laundry di atas membersihkan rumah. Yang ditanya adalah, maka memasak ada urutan keberapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, ini 4, ini 5, ini 6. Maka nanti memasak adalah urutan yang kelima. Diketahui susunan bilangan 15, 16, 20, 29. Dua angka berikutnya adalah, nah, kita cek aja, kalau dia hanya sedikit angkanya, operasi bilangannya biasanya lebih sederhana, ya. Tapi kalau bilangannya sudah ada sampai 7 atau 8, itu operasi bilangan bisa berganti-ganti. Kita lihat aja di sini, karena dia sedikit, kita hubungkan dulu urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Nah,
Urutan pertama dengan urutan kedua selisihnya hanya 1. Urutan kedua ini dengan ketiga selisihnya 4. Kemudian urutan ketiga dengan 4 itu selisihnya 9. Nah, kalau kita perhatikan angka-angka ini 1, 4, 9 itu adalah bilangan kuadrat. 1 adalah 1 kuadrat, 4 2 kuadrat, 9 3 kuadrat. Berarti kemungkinan besar di sini adalah 4 kuadrat, 16. Nah, kalau ini 16 kita tambahkan kemari, ini menjadi 45. Nah, kemudian bilangan kedua, bilangan kuadrat adalah 5 kuadrat, itu 25. Sehingga nanti 25 ditambah 45 itu sama dengan 70. Berarti dua bilangan berikutnya adalah 45 dan 70. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita coba untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 diketahui susunan bilangan. Nah, di sini ada 1, 6, 4, 10, 12, 40, 9, lantas berapa? Nah, ini angkanya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti operasi hitungnya mungkin lebih banyak ya. Operasi hitung di sini bisa lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak operasinya, tipis sekali kemungkinan 1 dengan 2 kita hubungkan. Nah, sekarang kita coba dulu 1 dengan 4. 1 dengan 4 ini, kemudian 4 dengan 12, kayaknya ada hubungannya nanti ini. Kemudian ini kemari ya. Nah, 1 dengan 4, kemungkinan di sini ada hubungan operasi kali tambah kurang bagi ya. 1 menjadi 4 itu sepertinya ditambah 3 paling cocok, paling 3. Kemudian 4 ke 12 itu dikali 3. Kemudian 12 ke 9 dibagi 3 tidak mungkin, pasti dikurang 3 ini. Nah, untuk ini nanti akan berlaku seperti itu. Yang 6 ke 10, 10 ke 40, 40 ke berapa? Nah, 6 ke 10 itu tambah 4. Kemudian 10 menjadi 40 itu kali 4. Berarti di sini dia tambah kali, dari sini tambah kali kurang. Berarti di sini tambah kali kurang 4 pasti di sini. Kurang 4, 40 kurang 4 adalah 36. Jadi bilangan selanjutnya adalah 36. Jadi jawabannya adalah soal nomor 9. Mamat berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7 WIB. Ini berangkatnya pukul 7. Dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan 50 km per jam. Pada waktu yang sama, Slamet melakukan perjalanan dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak antara kota A dan B adalah 132 km, maka mereka akan bertemu di perjalanan pada pukul berapa? Yang pertama kita gambarkan dulu jarak antara kota A dan kota B ya. Kita buat misalnya di sini. Ini kota A, ini kota B. Mereka sama-sama berangkat pukul 7 ya, 7.00. Ini juga pukul 7.00. Nah, misalkan mereka bertemu di titik C ini ya. Maka si A berangkat dari A ke C. Nah, kemudian si B berangkat dari A ke C. Nah, ini kita sebutlah AC ini jarak yang ditempuh S. S yang ditempuh si Mamat. Kemudian ini S yang ditempuh Slamet. Nah, nanti bisa kita buat bahwa jarak antara A dengan B itu 132 kilometer adalah jarak yang ditempuh oleh si Mamat ditambah jarak yang ditempuh oleh si Slamet, dan itu harus 132 km. Nah, kita tahu rumus umum ya, dari SD kita sudah tahu bahwa jarak adalah kecepatan dikali waktu ya. S itu sama dengan V dikali T. Ini harus kita ingat. Nah, oleh karena itu, berapa nanti waktu si A untuk sampai di C, berapa untuk si B sampai di C, itu mereka karena berangkat sama-sama pukul 7
dan bertemu juga pada waktu yang sama, sehingga nanti di sini waktu si Mamat, ini waktu si Slamet ya, waktu si Slamet itu akan sama. Maka boleh kita tuliskan nanti di sini waktu si Mamat akan sama dengan waktu si Slamet, misalkan dia T. Nah, selanjutnya dari persamaan yang ada di sini tadi, dari persamaan ini kita gantilah S menjadi V kali T, tapi V-nya V si Mamat kali T si Mamat ya. Sehingga nanti di sini V si Mamat dikali T. Nah, ditambah, nah ini juga V si Slamet dikali T. Itu nanti akan sama dengan 132. Nah, V si Mamat sudah diketahui tadi, ini masukkan kemari, ini menjadi 50 T. Ditambah, ini menjadi 60 T yang dari sini ya, kemari. Maka ini jumlahnya 132. 110 T akan sama dengan 132. Karena waktu yang kita gunakan adalah jam dan jarak juga kilometer, maka nanti yang kita peroleh T di sini satuannya adalah jam. Berarti 132 dibagi 110. Maka itu nanti kira-kira dapat ya sama dengan 1. Sisanya nanti di sini adalah 22 per 110. Nah, 22 ini kita bagi 22 dapat 1, maka ini dibagi 22 dapat 5. Sehingga nanti waktunya adalah 1/5 jam. Nah, untuk selanjutnya berarti berangkat jam 7 sampainya jam 8 lewat 1/5 jam. Kalau begitu 1/5 jam berapa detik, berapa menit? Maka nanti di sini kita tuliskan ya, 1/5 jam sama dengan 1/5 kali 60 menit ya. Maka nanti di sini kita coret ini dapat 12. Berarti ini akan sama dengan 12 menit. Nah, nanti waktu yang dibutuhkan berarti 1 jam tambah 12 menit. Nah, kalau tadi dia berangkat pukul 7, berarti pukul 7 tambah 1 tambah 12 menit. Nah, ini adalah untuk jam, kemudian ini untuk menitnya, maka nanti ketemunya adalah pukul 8:12. Ya, begitu caranya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati, menyebabkan kebahagiaan dan mencegah depresi. Karena makanan manis memicu otak melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penderita diabetes masih dapat menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperlemah dan tidak memperlemah hasil penelitian di atas? Pertama, psikolog menyarankan klien yang mengalami rasa sedih berlebihan untuk mengonsumsi buah-buahan yang manis. Ini bisa benar, kenapa? Karena makanan manis akan merangsang otak untuk melepaskan hormon serotonin yang tadi dan hormon dopamin. Oleh karena itu, ini tidak memperlemah, memperkuat, berarti pilihannya adalah di sini. Yang kedua, orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan. Nah, tadi dikatakan di sini orang yang mengidap diabetes masih bisa menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan. Jadi kalau buah-buahan itu bukan pemanis buatan, maka orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengkonsumsi buah-buahan, itu salah. Jadi dia memperlemah ya.
Yang ketiga, banyak penderita diabetes merasa bahagia karena tidak dapat mengonsumsi makanan manis ya. Nah, dia itu berlawanan ya, berlawanan karena di sini dikatakan masih bisa tapi asal jangan pemanis buatan. Oleh karena itu, ini memperlemah. Gula merupakan makanan yang paling cepat merangsang hormon. Nah, hormon yang ini tadi, hormon yang ini dan hormon yang ini. Ada di sini dia ya, yang ini dan yang ini ya. Serotonin dan dopamin. Berarti pernyataan ini benar. Kalau benar berarti tidak memperlemah. Penderita diabetes memiliki hormon dopamin dan serotonin yang tinggi. Nah, itu apakah dia memperlemah? Berlawanan ya, harusnya hormonnya sedikit karena dia sudah mengurangi gula sehingga produksi hormonnya berkurang. Oleh karena itu memperlemah. Jadi jawabnya, kadang-kadang kalau memperlemah dibuat benar, tidak memperlemah dibuat salah. Tergantung dari pernyataan pada soal ya, dan jawabannya nanti. Oke, nantikan nanti penalaran umum yang kedua.